Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Rosi Wulandari, NIM 19090570009, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan tentang semiotika sosial dan evaluasi teknologi dalam pembelajaran. Yang seperti kita sudah ketahui bahwa semiotik harus dipelajari di berbagai bidang ilmu pendidikan, para akademisi, dan untuk guru-guru, agar dapat memaknai simbol-simbol yang muncul di setiap kegiatan, khususnya dapat memahami ekspresi yang diberikan oleh seluruh siswa. Seperti yang sudah kita ketahui, dalam pengertiannya, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda-tanda dan proses tanda. Semiotika memiliki hubungan erat dengan bidang linguistik. Namun, semiotika juga mempelajari sistem tanda non-linguistik. Semiotika sendiri dibagi menjadi 3 cabang, yaitu sintaksis, semantik, dan pragmatik. Jadi, yang perlu diperhatikan dalam kajian ilmu semiotik adalah penyampaian atau produksi dan pemahaman atau interpretasi arti dengan menggunakan tanda itu sendiri. Acuan linguistik yang mengkaji bahasa sebagai semiotik sosial adalah linguistik fungsional sistemik atau LFS. Menurut para pakar di LFS, bahwa semiotik bahasa adalah semiotik sosial yang terdiri atas 3 bagian, yakni arti, bentuk, dan ekspresi. Dalam ekspresi ini, semiotik terbagi lagi menjadi 2, yaitu denotatif dan konotatif. Dalam pandangan perspektif LFS bahwa sebagai teks menentukan, bahasa sebagai teks menentukan dan ditentukan oleh konteks sosial itu sendiri. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam sebuah komunikasi. Realisasi arti dalam ekspresi menurut Watt terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah ikonik. Realisasi ikonik menyatakan bahwa sifat arti atau rujukan terrealisasi hampir seperti bentuk aslinya di dalam ekspresi. Bisa dicontohkan adalah foto dan lukisan. Karena foto dan lukisan dinilai memiliki ekspresi yang sama persis dengan realitas sebenarnya. Selanjutnya yang kedua adalah indeksikal. Indeksikal menyatakan bahwa sebagian sifat atau arti terwakili dalam ekspresi. Ini bisa dicontohkan sebagai peta adalah realisasi dari sebuah daerah, atau gambar sendok dan garpu direalisasikan sebagai rumah makan atau restoran. Yang ketiga adalah simbolik. Realisasi simbolik tidak menunjukkan sifat atau arti atau rujukan. Hal ini bisa disebut juga dengan sifat arbitrer, yaitu mana suka. Jadi tidak ada hubungan antara arti dengan benda yang dirujuk. Contoh, meja, contoh lagi kursi, atau mungkin tas, dan lain-lainnya. Bahasa sebagai semiotik sosial. Di slide berikutnya, kita akan membahas tentang bahasa sebagai semiotik sosial. Sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa unsur bahasa dalam semiotik sosial itu ada 3, yaitu arti, bentuk, juga ekspresi. Nah, ketiga unsur bahasa ini membentuk semiotik yang terhubung dengan realisasi, yakni arti atau semantik, direalisasikan oleh bentuk atau grammar atau leksis kosakata dan grammar tata bahasa. Selanjutnya, bentuk diekspresikan oleh bunyi atau fonologi, dan bahasa
lisan atau tulisan, yaitu grafologi. Perlu ditekankan dan perlu diingat bahwa bahasa atau teks tergantung pada konteks. Selanjutnya, konteks menentukan teks. Dalam kesempatan kali ini, saya mencoba mengevaluasi teknologi yang saya gunakan dalam pembelajaran daring atau pembelajaran online ini. Yang saya gunakan adalah aplikasi WhatsApp. Dalam kalimat pembuka, yaitu Assalamualaikum dan selamat pagi untuk seluruh siswa, ini adalah fokus pada verbalnya. Selanjutnya ada karakteristik waktu tugas. Karakteristik waktu tugas ini adalah hari yang penugasan tersebut. Selanjutnya ada instruksi representasi otoriter atau perintah. Jadi sudah disiapkan langkah-langkah atau beberapa petunjuk atau instruksi agar siswa dapat lebih memahaminya. Selanjutnya ada font tebal untuk penegasan ulang. Jadi setiap font ditebalkan maksudnya adalah mengartikan bahwa siswa harus apa yang diberikan oleh guru. Selanjutnya ada kalimat penutup, representasi, kerendah hatian, ramah saat mengucapkan terima kasih. Selanjutnya ada pengulangan kalimat agar siswa memahami instruksi yang sudah diberikan guru sebelumnya. Yang terakhir adalah link pengumpulan tugas. Link tersebut harus dikirimkan oleh siswa yang bersangkutan. Sekian pemaparan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.